Selasa 24 Desember 2024, Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Sekjen PDIP ini diduga terlibat dalam kasus buronan Harun Masiku, mulai dari suap anggota KPU dan membocorkan rencana OTT. Penetapan ini hangat diperbincangkan publik karena dirasa memiliki muatan politis yang penuh kejanggalan, seperti meski sudah berstatus tersangka, hingga kini Hasto bahkan belum ditahan oleh KPK. Guna menangkap nuansa politis tersebut, mari kita ulas bagaimana media pemberitaan mengcapture isu ini dan seperti apa wacana yang beredar di media sosial dengan Netre Media Monitoring. Inilah Melek Politik ketika 2 bersama saya, Ananditya Paradi. Jangan lupa untuk subscribe channel Netre, like video ini, dan juga sebarkan videonya ke semua media sosial yang kamu punya. Di hari penetapan Hasto sebagai tersangka, pemberitaan datang begitu masif. Selama periode 24 hingga 30 Desember 2024, Netre menemukan sebanyak 2,4 ribu artikel yang didominasi sentimen negatif. Jika dilihat dari fitur Hot Issue, muncul nama Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu sorotan utama media pemberitaan. Kemunculan ini tentu membuat kasus ini terasa kental nuansa politis. Ketum PDIP tersebut berusaha melindungi sekjen PDIP dengan berjanji akan mendatangi KPK jika Hasto benar-benar terbukti bersalah. Bahkan mencuat dugaan keterlibatan Megawati dalam kasus Harun Masiku. Di sisi lain, Hasto merespon penangkapannya dengan sikap tunduk pada proses hukum yang berlaku. Menariknya, Hasto membandingkan dirinya dengan Bung Karno yang dipenjara penjajah demi perjuangan kemerdekaan. Masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan demi cita-cita besar. Pernyataan tersebut banyak mendapat kritikan dari beberapa pihak seperti Diti Mahardika dan pengamat politik Jerry Masi. Selain Hasto, elit PDIP lain dan mantan Menkumham Yasona Lawli juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Yasona pun menerima larangan bepergian ke luar negeri dari KPK. Meski resmi dari KPK, pengamat intelijen Koni Rahakundini menilai penetapan Hasto ini terasa janggal, padahal masih banyak kasus lain yang perlu diusut. Koni mengklaim penetapan Hasto sudah direncanakan sejak lama. Koni juga mengungkap seolah jadi orang kepercayaan Hasto. Ia mengaku dititipi sejumlah dokumen penting milik Hasto jelang kabar penetapannya sebagai tersangka KPK, agar dokumen-dokumen tersebut tidak disita KPK. Berikut beberapa portal media yang mengulas topik penetapan status tersangka Hasto. Tribunnews menjadi portal berita yang paling banyak mengunggah berita, yakni sebanyak 311 kali. Tentu saja berita penetapan Hasto sebagai tersangka juga mengguncang media sosial X atau Twitter. Isu ini mampu meraup perhatian warganet sebanyak 83,6 ribu unggahan dari 11,8 ribu akun. Terlihat pergerakan intensitas unggahan selama periode pemantauan cukup fluktuatif, yakni antara rentang 10.000 hingga 16.000 unggahan per hari. Kecuali pada awal pemberitaan di tanggal 24 Desember 2024 yang hanya terdapat 3,6 ribu unggahan warganet. Kemudian melonjak ke angka 15,5 ribu di hari berikutnya. Unggahan warganet terpopuler datang dari akun @johnsitoris_18, @alisharif, dan @oposisicerdas. Opini mereka mempertanyakan dasar KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Seperti Ali Syarif yang menyebut kasus ini hanyalah urusan pribadi antara Hasto dan Harun Masiku, sehingga hukum tidak lagi murni dan sudah menjadi alat politik. Bahkan, oposisi cerdas mengutip Uskup Agung yang menyebut hukum sudah menjadi alat politik dalam kasus ini. Alat bagi siapa? Temuan Netre pada tagar terpopuler menampilkan tagar Jokowi Bencana Nasional menjadi tagar yang mengungguli tagar-tagar lainnya. Tidak sedikit warganet yang meyakini bahwa penangkapan Hasto Kristianto hanyalah strategi politik Jokowi. Seperti beberapa opini warganet berikut. Tagar terpopuler setelahnya yakni tagar turunkan paksa Fufu Fafa merupakan wacana yang konspiratif. Seperti opini dari akun
anti-Taipan Peak 2 yang mengungkap adanya dugaan pergerakan buzzer untuk mendukung Hasto. Mereka menyebarkan 3 narasi utama. Pertama, membangkitkan kembali isu kenaikan PPN 12%. Kedua, mengklaim penetapan Hasto sebagai tersangka hanyalah pengalihan isu dari kenaikan PPN. Dan terakhir, kasus Hasto sebagai bentuk kriminalisasi oleh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo. Kemudian dari segi akun populer dengan impresi tinggi ditempati @partai_sosmed. Akun ini beropini bahwa PDIP mungkin menyetujui penangkapan tersebut karena Hasto dinilai telah banyak berkhianat. Dugaan ini diperkuat oleh isu adanya pembatalan caleg terpilih karena tergeser dengan caleg yang berani membayar mahal. Kabarnya, dana tersebut sebagian besar masuk ke kantong pribadi Hasto. Beberapa akun populer yang sampai saat ini masih terus mengawal kasus Hasto, yakni @detikcom dan @oposisicerdas. Akun @detikcom bahkan terlihat rajin mengangkat berita terkait Harun Masiku sejak 2020. Sementara oposisi cerdas cukup sering mengunggah berita yang berdampak negatif dan menyudutkan Hasto. Seperti ancaman Hasto yang akan mengungkap video skandal korupsi para pejabat dan Hasto gembong koruptor. Dengan nuansa politik yang kental, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka memicu perdebatan publik yang tercermin dalam media pemberitaan dan media sosial X. Media berita menyoroti impact kasus ini terhadap kondisi partai yang dipimpin oleh Megawati. Sementara warganet menyoroti isu kriminalisasi dan konspirasi politik lewat tagar #Jokowi Bencana Nasional. Di mata publik, kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, serta opini masyarakat. Ya, kasus hukum kalau kena pengaruh politik bakal bikin pusing kayak gini. Dan komentar orang bisa menjurus konspirasi atau semacamnya. So, gimana nih Netrefans? Beri komentar kalian di kolom yang tersedia di bawah. Mari diskusi lebih lanjut. Akhir kata, saya Ananditya Paradi pamit. Sampai jumpa di Melek Politik episode selanjutnya.